Monitor dilanjut semangat walaupun cuaca hujan, kita antisipasi wilayah dengan cahaya membiru gitu. Demikian 94, selamat beraktivitas, salam hormat untuk Kuala 9. Siap, Komandan Taruna kami 8 dengan ke Bapak Kuala 9 ya Pak. Dilanjut Pak, roda berputar 813, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya Hamzah bersama Cakra TV. Saya sedang berada di Pengadilan Negeri Pangkep sehubungan dengan kasus tanah pembebasan lahan rel kereta api. Saya dengan salah seorang pengacara yang akan menangani kasus tersebut. Oleh sebab itu pada kesempatan ini saudara-saudara sekalian, kita akan coba menanyakan, karena ini adalah yang kesekian kalinya, bagaimana hasil dari pertemuan tadi. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka! 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 Hidup LNRI! Hidup! Jadi tadi sidang mediasi yang keempat, totalnya pihak tergugat yaitu lawan kami tidak hadir. Kami sebagai penggugat dari Bapak Sofian karena di pengadaan pembebasan lahan untuk rel kereta api di Dusun Tapole, Desa Patalasang, Kecamatan Labakan, Kabupaten Pangkep. Sesuai hasil kesepakatan minggu lalu bahwa pihak tergugat dalam hal ini Walanda, tergugat 1 dan tergugat 2 Haji Mading, tergugat 3 panitia pengadaan tanah dalam hal ini BPN, terus tergugat 4 yaitu kepala desa Patalasang. Totalnya yang hadir tadi itu cuma ikut turut tergugat 3 dari BPN dan kami sebagai penggugat dari saudara Sofian. Tadi itu tidak ada kabar, tidak jelas, tapi kami tetap menekankan kepada hakim yang memimpin bahwa kasus ini kami kalau bisa minta untuk langsung aja ke pokok perkara supaya kasus ini terang benderang, karena mengingat ini sudah 4 kali dimediasi dan kami juga ini ibaratkan kalau seperti ini tidak ada kabar, tidak ada informasi, jadi ibaratnya ya kurang menghargai lah dari waktu yang diberikan oleh pengadilan negeri Pangkep. Jadi tadi relas yang akan disampaikan secara resmi, apabila dia tidak menanggapinya lagi untuk minggu berikut, yaitu Senin depan, akan mungkin langsung sudah masuk ke sidang pertama yaitu pokok perkara. Cuma yang saya perlu sampaikan bahwa saya melihat memang baik BPN maupun pihak pengadilan meminta kami untuk selalu diambil jalan damai. Akan tetapi kami kan sudah memasukkan resume untuk jalan damai ini. Akan tetapi jawaban yang selalu diberikan itu tidak jauh beda waktu hal-hal ini dimediasi di tingkat desa. Jadi waktu itu saudara Yusuf, ya ini samping saya ada saudara Yusuf dan ada Pak Sofian sebagai atas nama dalam lokasi tersebut. Itu sudah mengikuti beberapa kali sidang mediasi, tapi selalu buntu. Jadi menurut saya karena ini sudah ditangani oleh LNRI, saya minta ini bukan merupakan hal yang dimain-mainkan, harus dianggap serius. Dan apabila hal ini memang tidak
terjadi titik temu, kami memang juga tetap akan mengambil proses hukum secara jalur pidana, melaporkan ini Walana. Nah, karena Walana ini kami duga surat yang diajukan untuk dia pembayaran untuk dimasukkan di dalam normatif 112 itu sebagai ganti rugi itu, kami duga itu suratnya palsu. Nah, maka oleh karenanya saya sebagai penasihat hukum PH dari Pak Sofian dan juga sebagai ketua LMRI Sulawesi Selatan, dan kemudian saya ditemani oleh pengurus LMRI Kabupaten Pangkep, paling tidak bisa mengawal kasus ini. Utamanya masih banyak korban-korban yang di luar sana yang boleh dikata ini pembebasan lahan rel kereta ini kayak carut marut. Ini baru satu yang laporan masuk ke LMRI, dan mudah-mudahan ada korban-korban yang lain yang datang melapor. Di sini ada Pak Hamzah, ada Pak Rahim, ada Pak Sabri, laporkan, ada Pak Harun, dilaporkan saja. Terutama bisa juga langsung mencari Cakra TV untuk bisa kami advokasi. Jadi sebelum masuk ke ranah pengadilan, karena memang hal ini saya melihat ada indikasi siapa yang dekat dia yang dibayar. Nah, tapi pada intinya semestinya adalah kasus-kasus seperti ini tidak terjadi sampai ke pengadilan kalau memang panitia pengadaan ini dari awal selektif. Jadi mudah-mudahan Pak Kapolres mendengar ini dan termasuk Pak Kajari mendengar ini, agar betul-betul ditekankan kepada pihak pertanahan, terutama ini Ibu Kepala Pertanahan yang kami ajak berapa kali untuk dimediasi tapi mengajak terus untuk ke pengadilan, ya akhirnya seperti inilah. Sedangkan setelah di pengadilan kayak kita ini mereka tidak pernah mau, artinya paling tidak ada apa ini takut hadir, takut karena memang salah atau dia tidak mau berhadapan sama kami. Jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan saya minta Pak Kapolres dan Pak Kajari dan termasuk Ketua Pengadilan Negeri Pangkep, jangan dicairkan orang-orang yang seperti ini yang tidak jelas. Jangan cuma mendapatkan data dari dusun, dari desa, sedangkan tidak diinvestigasi ke bawah. Sebenarnya mesti diinvestigasi ke bawah. Jangan nanti kalau kejadian baru mau investigasi, baru mau ada laporan. Jangan seperti itu. Mudah-mudahan ini jadi atensi, dan kami juga akan laporkan masalah ini ke pihak yang berwenang, laporkan termasuk ke BPN, ke Kementerian ATR BPN Agraria, supaya ketua kepala BPN di Pangkep ini udah kalau perlu, kalau kayak begini orangnya ganti saja Pak Menteri. Yang beginilah yang rusak-rusak sebenarnya ini, yang rusak-rusak sebenarnya pengurusan masalah tanah yang ada di Kabupaten Pangkep. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Jadi demikian saudara-saudara sekalian,